Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Azura dari tingkat 1C Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dada dan abdomen. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dada. Pemeriksaan fisik dada adalah dengan melakukan palpasi. Caranya adalah kita letakkan tangan di atas dinding dada. Kita minta pasien nafas dalam. Nafas dalam, Bu. Kemudian kita minta pasien untuk bernapas dalam sambil kita merasakan getaran pada dinding dada. Kemudian tangan kita pindah ke belakang. Selanjutnya kita pindahkan ke bagian dada posterior. Dulu, Bu. Kita minta pasien napas dalam. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Tarik napas, Bu. Hembuskan. Baiklah. Baik, dari hasil analisa atau kesimpulan, getaran yang dirasakan dinding dada pada kedua telapak tangan sama kuat antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan taktil promitos. Caranya adalah kita letakkan tangan kita masih pada kedua dinding dada. Nah, pada bagian posterior bisa duduk dulu, Pak. Ibu. Kita lakukan dulu pada punggung atau bagian posterior. Nanti Ibu tolong ucapkan angka 77 ya, Bu. 77. Bilang, Bu. 77 77 77 77. Nah, sekarang bagian depan dada. Bilang, 77 77. Baiklah, hasil analisa kedua lapang paru baik kiri dan kanan frekuensinya sama, artinya primitus kiri sama dengan primitus kanan. Berikutnya, setelah kita melakukan palpasi pada dada, kita lanjutkan perkusi, yaitu melakukan pengetokan. Caranya kita lakukan palpasi pada bagian dada anterior dari lateral ke medial. Selanjutnya kita ke bagian posterior punggung. Dulu, Bu. Baik, untuk pemeriksaan paru kita lakukan auskultasi. Auskultasi kita dibantu dengan alat stetoskop. Yang digunakan untuk membantu kita mendengar bunyi dari valve tersendiri. Nah, untuk auskultasi kita mendengarkan dua, yaitu suara dasar dan suara napas tambahan. Yang pertama, untuk auskultasi kita minta pasien bernapas normal. Nah, sambil bernapas kita bandingkan inspirasi dan ekspirasi. Yang kita bandingkan adalah panjang inspirasi dari ekspirasi. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan suara napas tambahan. Caranya kita letakkan stetoskop pada posisi perkusi tadi. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Baiklah. Berikutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan jantung karena kita analisa atau dapat kita simpulkan bahwa pertama adalah suara wheezing berbunyi seperti nyik yang kita dengarkan pada akhir pada ekspirasi. Yang kedua adalah bunyi ronki, bunyi seperti orang ngorok. Berikutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan jantung berada sebelah kanan pasien. Kemudian kita tentukan sudut Lewis terletak di antara tulang sternum dan manubarium. Kemudian kita menelusuri sampai interkostal kedua sebelah kanan. Pada pemeriksaan jantung tadi kita sudah menentukan sudut Lewis. Nah, kita dari sudut Lewis ini sudah menelusuri arah dada kanan pada interkostal kedua.
1, 2. Nah, bisa kita tandai. Kemudian kita lakukan palpasi pada kedua baik pulmonar pada aorta. Tentukan adanya fiksasi atau denyutan. Kemudian dari area kiri, area fenomenal ketika telusuri sebanyak 3 interaksi. Kemudian sebelah kiri timpani. Nah, di sini selanjutnya kita akan lakukan auskultasi, tujuannya untuk mendengarkan bunyi jantung. Sekarang kita letakkan stetoskopnya untuk mendengarkan bunyi jantung 1. Yang 1 itu adalah penutupan dari kutub aorta dan fluminal sambil pasien disuruh bernapas. Tarik nafas, nafas normal. Jantung 2, jantung kutub netral dan tricuspidal. Nah, normalnya bunyi jantung 1 adalah loop dan jantung kedua dup. Jadi bunyi jantung normal adalah loop dup. Baik, ini kita lanjut pemeriksaan payudara dan ketiak. Pada pasien bantu untuk duduk sehingga payudara dan ketiaknya nampak. Lakukan pemeriksaan secara infeksi adalah bentuknya simetris bentuk payudara. Jadi kemudian juga kita melihat ada lesi atau pelukaan, kemudian adanya edema. Kemudian kita melihat organ areola kita diperhatikan juga warna dan ada kelainan seperti adanya edema, lesi dan luka. Kita akan lakukan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi kita akan melakukan perabaan, yaitu pada area payudara kemudian areola. Kita lakukan palpasi dengan arah jarum jam, begitu juga pada ketiak. Nanti kita bisa catat atau dokumentasikan tanda yang bisa kita mati secara infeksi tersebut. Nah, kesimpulannya di sini perutnya tampak datar dan ada kaput medusa, tidak ada kemerahan dan lain-lain. Jadi kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Kita menggunakan stetoskop dengan sesuai jarum jam. Nafas dulu. Nafas dulu. Nafas dulu. Baik, auskultasi normal frekuensinya adalah 5-35 kali. Normalnya HEPA adalah tidak teraba. Kemudian lanjut dengan pemeriksaan palpasi. Normalnya HEPA adalah tidak teraba. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan limfa. Normal limfa tidak teraba. Kemudian ketiga adalah pemeriksaan ginjal kiri dan kanan. Caranya, salah satu tangan kita berada di samping bawah panggul, kemudian berusaha mengekspresikan, dan salah satu tangan kita di atas berusaha merasakan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genitalia. Ada 2, internal dan eksternal. Kita lakukan secara infeksi, kita lihat adanya kemerahan, lesi. Kemudian untuk pemeriksaan dalam atau palpasi untuk yang infeksi tadi, bagian luar kita lihat juga. Selanjutnya pada palpasi kita juga mengecek adanya lesi, nodul, kemudian adanya hemoroid. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan kulit. Kita lihat secara umum, melihat adanya ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa kita lihat warnanya kulit, adanya pucat, eritema, kemerahan atau gangguan terjadi pada kulit. Dan kita lihat kuku bagaimana masa kita bisa lihat. Pada pemeriksaan kuku kita juga bisa kita lakukan capillary flow time. Jadi caranya kita genggam jari pasien, kemudian kita lihat, kemudian kita bisa melakukan penekanan pada ujung jari, kemudian berapa lama dia mulai kembali. Nah, idealnya adalah 2-3 detik. Baiklah, hanya itu. Video tindakan pemeriksaan fisik dan abdomen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.